Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini, diambil dari Matius pasal 21 ayat 22. Saudara, renungan kita dari Matius 21 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Luar biasa. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Wah, kita berdoa saudara. Bapak, kami berdoa pada siang hari ini, memohon Roh Kudus untuk mengurapi kami, hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, dan jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Kami semuanya Bapak boleh diberkati dan diteguhkan dengan firman-Mu pada siang hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sambut berkat firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Haleluya. Saudara, ada sebuah pertanyaan begini saudara, mungkin juga saudara pernah. Kenapa ya kita, nih pertanyaannya begini, mengapa Tuhan menjawab doa, tetapi kemudian di dalam jawaban itu muncul tantangan yang baru? Itu ditanyakan oleh seorang anak Tuhan. Apakah salah? Enggak salah juga saudara. Tuhan menjawab doa, tapi kok ada tantangan baru di dalam jawaban doa itu. Firman Tuhan katakan begini, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Tapi ketika doa itu dijawab, lalu kemudian ada tantangan baru, dan kemudian bertanya, why Tuhan Engkau menjawab doa? Saudara, intinya daripada ayat ini adalah apa? Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Itu artinya saudara, satu, doa kita sudah dijawab bukan? Halo, benar? Ya. Terus kalau kita bertanya, kenapa ya Tuhan? Dijawab sih doanya, tapi kok malah ada masalah baru gitu loh dalam jawaban doa itu. Apa yang salah Tuhan? Atau kita salah berdoa? Wah, saudara, saya mau bertanya, kenapa kita mendoakan? Kenapa kita berdoa? Karena kita punya pergumulan, betul? Di luar kita punya doa rutin, semuanya punya doa rutin. Apa aja? Doa bangun tidur, kalau inget, kalau terlambat langsung mandi. Doa mau makan, kalau di depan orang banyak mungkin lupa, langsung sambil mulutnya penuh makanan. Halo anak-anak ya, sambil mulutnya penuh makanan, baru kemudian sambil berdoa. Oke, mau tidur. Tapi ada jam-jam doa khusus, pasti ya. Ada jam doa, ada jam saat teduh. Tapi ada saat dimana hidup kita crowded, hektik banget gitu ya, penuh dengan masalah, pergumulan, tiba-tiba ada ancaman pekerjaan, tiba-tiba berhubungan dengan kesehatan, dengan penyakit kronis, dengan kondisi rumah tangga, dengan anak-anak kita. Nah, apa sih? Semua hal dalam hidup ini bisa menjadi problem buat hidup kita. Pekerjaan bisa tiba-tiba nggak ada, kendaraan bisa tiba-tiba rusak, tubuh kita bisa tiba-tiba sakit, rumah kita bisa tiba-tiba ada aja ya, mungkin ditubruk orang, pagernya harus diperbaikin, atau rubuh karena sudah usia. Apalagi saudara, bisa keluarga kita, semua yang ada di bawah kolong langit itu yang masih bernilai fana, tidak ada yang kekal, itu suatu saat bisa mengalami yang namanya kerusakan, dan itu memberikan pergumulan buat hidup kita. Saya percaya ketika kita ada dalam pergumulan, kita semuanya berdoa. Kita berdoa untuk pekerjaan, kita fokus berdoa untuk pekerjaan. Tapi keterbatasan kita mendoakan nggak embel-embelnya. Mungkin kita, Tuhan, biarkan pekerjaanku di sini, izinkan aku tidak di PHK, aku masih tetap bekerja di sini, saudara. Oh Tuhan, izinkan rumah tangga kami seperti ini, kami tetap rukun, kami tetap punya hubungan suami istri yang baik, anak-anak yang baik. Tapi kemudian ya karena keterbatasan kita tidak membuat global dan rinci. Kita pasti fokus dengan masalah kita ketika kita berdoa. Sampai kelibet.
Saat kita bergumul dengan pekerjaan, fokus kita apa? Pasti berdoanya buat pekerjaan. Saat kita bergumul dengan kesehatan, fokus kita apa? Kesehatan. Saat kita bergumul dengan keluarga kita, fokus kita apa? Keluarga kita untuk pemulihan. Kita sempat nggak untuk berpikir, nggak untuk mendoakan yang lain? Oke, hello, nggak ya? Nah, bukan Tuhan tidak menjawab dalam hal ini. Saya percaya Tuhan memberikan jawaban sesuai dengan firman Tuhan ini. Kristus itu jawaban kita kok, saudara. Ya, Allah itu Allah yang sangat peduli, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang berjanji, karena ada perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, saudara, jika Tuhan sudah menjawab doa kita, oh keluargamu dipulihkan, pergumulannya apa? Dipulihkan, harmonis kembali. Tetapi sekarang sakit, berdoa lagi, bergumul untuk yang sakit lagi. Karena sebenarnya doa itu adalah nafas orang Kristen. Doa itu adalah sarana untuk menghubungkan kita dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita agar sarana itu tetap terjaga? Ya pasti ada hal-hal yang membuat kita untuk kita tetap menggunakan sarana itu, yaitu pergumulan. Jangan pernah takut dan jangan pernah merasa Tuhan tidak menjawab doa kita. Tuhan menjawab doa kita. Tuhan memberikan izin ada pergumulan yang lain, itu artinya Tuhan masih ingin kita terus berkomunikasi dengan Dia. Wah, kok seperti itu? Jawabannya klasik, yes. Jawabannya memang seperti itu. Di dalam Tuhan, tidak lain tak bukan, hanyalah doa, doa, dan berdoa. Karena doa itu yang bisa menembus segala. Doa itu nggak terbatasi dengan ruangan. Ada teman saudara, ada familimu yang sedang sakit, ada di rumah sakit, saudara nggak bisa kunjungi, doamu sampai ke sana. Oke, setuju ya? Ya, maka mari bersyukur atas jawaban doa yang Tuhan berikan, sekalipun di dalamnya terdapat pergumulan lain yang kita hadapi. Dengan penuh keyakinan, mari hampiri Dia dan katakan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan menjawab segala pergumulan dan juga menjawabnya menurut kehendak dengan cara di dalam kedaulatan dan waktunya Tuhan. Hanya percaya doa kita pasti dijawab. Amin. Jika ada pergumulan baru, yakinkan kau tidak putus asa untuk tetap berdoa. Amin. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.